Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan yang kedua tahun 2021. Seperti saya sampaikan pada bulan yang lalu, saya sungguh-sungguh yakin bahwa tahun 2021 ini adalah tahun mujizat, tahun berkat, dan tahun pemulihan. Sesudah kita melewati banyak susah payah pada sepanjang tahun yang lalu. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk, dan sepanjang bulan ini saya mengajak saudara sekalian setiap minggu saya ingin mengajak saudara melihat jamahan tangan Tuhan terhadap hidup saudara akan membawa perubahan total dalam hidup saudara, dan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami taruh dalam tangan Tuhan hidup kami pada saat ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, buka akal dan pikiran kami untuk mengerti bahwa hanya Yesus yang dapat membalikkan keadaan, mengadakan perubahan total dalam hidup kami dari gelap menjadi terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 1, sebenarnya ayat 1 sampai 28. Ayat 1 sampai 28. Saya ingin membantu kita membacanya dari ayat yang ke-9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Walaupun agak banyak kita baca ayatnya, tetapi saya ingin supaya kita mengerti langsung dari firman Tuhan sendiri. Apa kata firman Tuhan? 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Saudara pemirsa dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik apa prinsip ini. Kalau sudah menghadapi api seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan tidak memadamkan api itu, tetapi membawa daya tahan menyelimuti saudara sekalian dengan kuasanya, sehingga saudara tidak mempan dengan api. Itulah yang terjadi dengan Ibu Hana di sini. Saudara perhatikan baik-baik. Apa Tuhan membunuh ibu penina itu, istri kedua dari Elkana? Tidak. Keadaan masih sama. Penina masih sama, Elkana masih sama, anak-anaknya masih sama. Tetapi yang Tuhan ubah ialah sikap hati dari Ibu Hana. Sudah perhatikan? Yang saya sangat suka ialah ayat yang ke-15. Jadi jangan saudara pikir bahwa istilah curhat itu datang daripada para selebriti, tetapi datang dari firman Tuhan. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara dengar itu? Buahnya apa? Ayat yang ke-18 katanya apa? Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya sesudah dia berdoa mencurahkan isi hati kepada Tuhan, ia bisa tersenyum kembali. Haleluya. Mari kita belajar, saudara sekalian, seluruh jemaat sekalian, seluruh pemirsa sekalian, mari kita belajar dengan serius hari ini. Mengapa sesudah berdoa kita belum juga bisa tersenyum? Sebabnya kita hanya mencicil masalah kita kepada Tuhan. Kita tidak mencurahkan. Kata mencurahkan di sini artinya apa, saudara sekalian? Dituangkan habis semua racun itu, semua kepahitan itu, semua luka batin itu, semua dendam itu. Curahkan tuntas habis di hadapan Tuhan. Jangan sisakan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena kita datang kepada Yesus. Ayat itu saya sangat suka tekankan.
Tidak ada sedikit pun, dikatakan di sana, Yesus akan mengambil alih bebanmu. Tidak ada, saudara sekalian. Yang ada ialah ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan memberi kekuatan kepada pundak saudara sekalian. Menjadi seperti pundaknya Yesus yang memikul salib itu, sehingga engkau kuat memikul beban dan persoalan apapun dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami lebih serius lagi berdoa, lebih serius lagi datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, sehingga kami sesudah melewati pergumulan tantangan hidup yang berat, kami dapat tersenyum kembali. Karena Tuhan sudah mengambil alih beban hidup kami, dan Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kami untuk memikul beban itu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.